Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datanglah tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, wow, tidak terasa ya kita sudah memasuki bulan Desember. Hari ini 4 Desember kita berjumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera. Saudaraku, minggu-minggu ini adalah minggu-minggu Advent, yang mana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Kristus. Saudara, tahukah saudara, ketika perempuan yang sedang hamil dan menantikan kelahiran anaknya, itu adalah sebuah situasi penantian yang berharap dengan cemas, namun juga berharap di dalam sebuah sukacita karena akan menerima sebuah berkat, yaitu kelahiran anak yang dikasihnya. Nah saudara, saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema menantikan karya Allah di dalam pengharapan. Nats firman Tuhan terambil di dalam Lukas 1 ayat 31 hingga yang ke-40. Demikian. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Saudara, seperti yang kita tahu, berita tentang kelahiran Yesus ini adalah sebuah peristiwa ilahi yang supranatural yang pernah terjadi dalam sejarah. Kenapa saya katakan supranatural? Bagaimana mungkin seorang perawan bisa melahirkan seorang bayi? Saudara coba membayangkan situasi seorang Maria ketika dihampiri atau didatangi oleh seorang malaikat yang memberitahukan kepadanya bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Wow, tentu terkejut sekali bukan? Sampai-sampai Maria bertanya, "Tuhan, gimana caranya? Saya belum bersuami. Saya belum bersentuhan dengan seorang laki-laki." Tetapi malaikat itu memberitahukan bahwa dia akan memiliki anak dari Allah, dari Roh Kudus,
yang akan mengaruniakan seorang anak di dalam kandungannya. Sebuah peristiwa yang rasanya tidak mungkin terjadi di dalam kerangka berpikir logika kita, bukan? Ya, tetapi itulah realitas sejarah yang pernah terjadi. Nah, ketika percakapan itu terus berlangsung, saya bisa membayangkan seorang Maria terus bertanya, bagaimana mungkin gitu ya. Tetapi malaikat itu memberikan kepadanya sebuah keyakinan, sebuah pengharapan, sebuah kekuatan iman untuk dia mau percaya bahwa ada kuasa Allah yang maha tinggi itu akan menaungi engkau. Dan yang menarik saudara, malaikat itu menginformasikan juga bahwa Elizabeth sanaknya itu juga sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Jadi seorang Elizabeth yang harusnya tidak mungkin melahirkan anak, tapi juga sedang mengandung, dan pada bulan yang ke-6. Itu sebuah informasi tentu yang juga membuat Maria bertanya-tanya, masa mungkin ya hal itu bisa terjadi? Tetapi apa jawab malaikat itu? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Allah sedang merancangkan sebuah karya di dalam kehidupan seorang Maria, dan itu tentu juga berdampak seperti kita tahu bagi dunia secara umumnya, keseluruhannya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan bagaimana sikap seorang Maria? Dia katakan, aku ini sesungguhnya adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pergi. Dan yang menarik di ayat 39, bergegas. Kita perhatikan bahwa Maria bergegas pergi untuk bertemu dengan Elizabeth di rumahnya. Dan kita tahu cerita selanjutnya bahwa bayi di dalam kandungnya itu melompat ketika bayi Yesus yang ada dalam kandungan Maria berada di hadapannya. Dan itu sebuah peneguhan, penguatan bagi seorang Maria di dalam masa penantian akan karya Allah di dalam hidupnya itu. Ada sebuah kekuatan bahwa ada rekan bersama untuk boleh menghadapi hal-hal yang rasanya tidak masuk akal, sesuatu yang rasanya tidak mungkin, memalukan, sebuah aib di masa itu yang harus ditanggung oleh Maria ketika orang bisa tahu bahwa dia sedang hamil tanpa suami. Saudara, sebuah pembelajaran bagi saya ketika saya mempersiapkan Samas ini. Di dalam kita menjalani hidup ini, poin yang pertama, ada karya Allah yang Tuhan titipkan. Tuhan sedang kerjakan dalam setiap kita pribadi lepas pribadi. Namun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti meneguhkan kita, memberikan sebuah pengharapan, dan juga Dia menguatkan dengan orang-orang yang akan mendampingi atau bersama dengan kita menjalani akan karya yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu. Nah, saudaraku, biarlah setiap kita dalam menghadapi hal-hal sulit dalam hidup kita boleh menantikan akan karya Tuhan dalam hidup ini. Ada sebuah pengharapan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Bersama-sama kita melakukannya di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu melalui Maria. Kami boleh belajar bagaimana Tuhan menopang, menolong Maria di dalam masa-masa penantiannya ini. Ada sebuah kekuatan pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami mohon juga kami diberi kekuatan untuk menjalaninya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.